Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Sugeng Wibowo, channel yang akan memberikan inspirasi baru untuk jualan onlinemu. Di video kali ini, saya akan membahas 7 tips untuk berjualan laris di Shopee. Yang pertama, ketika kita berjualan di Shopee, pastikan Anda memiliki produk tren. Anda memiliki produk yang memang saat ini dibutuhkan oleh market. Nah, caranya gimana? Anda bisa riset sendiri di dalam seller center Shopee. Dalam setiap bulan, Shopee selalu memberikan data nih. Misal nih, kategorimu adalah kategori fashion. Nah, Anda masuk ke seller center toko Anda bisa cek pada bagian produk terlaris, mereka akan memberikan data. Produk apa nih yang baru unggulan di bulan ini. Sehingga Anda pun bisa mendapatkan inspirasi dan menambahkan produk tersebut ke dalam toko Anda. Ingat, ini hanya salah satu produk tren, tetapi selebihnya, Anda tetap harus punya produk hero. Produk yang memang sudah kuat di toko Anda dan selalu dibutuhkan oleh market. Kemudian yang kedua, ketika Anda berjualan di Shopee, Anda tidak bisa menganggap remeh bagian upload produk. Karena di bagian upload produk, Anda harus mengisi judul. Nah, judul ini adalah hal pertama yang menghubungkan Anda dengan sistem Shopee. Ketika Anda menulis judulnya asal-asalan, sistem akan bingung. Dia tidak tahu produk Anda apa dan akan diarahkan ke siapa. Jadi pastikan ketika Anda berjualan di Shopee, judul produkmu harus kuat. Anda harus riset dulu. Kira-kira konsumen kalau mencari produk Anda, mengetiknya apa? Dengan kata kunci apa? Nah, itu semua Anda masukkan ke dalam judul dan kemudian Anda rangkai. Nah, dalam varian ketika nanti Anda upload produk, ada juga deskripsi. Itu juga jangan dianggap remeh. Karena saya masih sering lihat, ketika teman-teman berjualan, deskripsinya seadanya. Hanya sedikit-sedikit kayak pelit kata-kata. Padahal Anda hanya cukup tulis sekali dan itu sudah tampil terus. Nah, deskripsi ini untuk apa? Untuk membuat konsumen itu makin cepat mengerti keunggulan produk Anda. Dan makin cepat kenapa harus beli di toko Anda. Pastikan Anda isi deskripsi dengan keunggulan produk Anda dan keunggulan kenapa harus beli di toko Anda. Yang ketiga adalah foto dan video yang profesional. Jadi alurnya gini ya teman-teman ya. Ketika Anda upload produk, Anda kan isi dulu ya. Ada judul, deskripsi, harga, kemudian Anda upload. Nah, produk itu kemudian masuk ke sistem. Dari sistem diolah, kemudian akan dimunculkan ke konsumen. Nah, ketika sudah muncul di konsumen, yang terlihat pertama kali oleh konsumen adalah foto produk Anda. Sehingga di sini ada pertaruhan nih. Ketika lihat foto produk Anda, dia mau klik atau tidak. Kalau mau klik, dia akan masuk ke dalam produk Anda. Nah, setelah klik videomu akan jalan. Nah, jadi setelah dia tertarik dengan foto Anda, videomu harus membuat dia mau nonton nih. Dari video, dia akan makin tertarik untuk mempelajari halaman produk Anda. Jadi kalau Anda jualan di Shopee, sekarang ini nggak bisa fotonya asal-asalan. Karena Anda tuh bersaing dengan orang-orang yang niat. Semua seller di Shopee itu saya lihat niat banget. Fotonya bagus-bagus, bahkan pakai jasa profesional. Belum lagi Anda bersaing dengan pabrik. Yang sekarang pun juga jualan di Shopee itu banyak. Pastikan Anda memiliki unique selling point dari foto Anda. Tidak harus foto dari depan, tapi Anda bisa dari samping, dari belakang, keunggulannya apa. Seperti yang terlihat di contoh ini. Nah, dari contoh yang muncul di layar, teman-teman bisa tahu ya, foto produk yang kurang bagus dengan yang bagus, pasti hasilnya beda. Yang bagus akan lebih banyak terjual, lebih banyak orang suka. Karena kita ini memuaskan mata konsumen yang melihat produk Anda. Anda kalau beli online kan lihat. Anda lihat fotonya bagus atau tidak. Nah, dari sana bisa satu langkah membuat konsumen lebih dekat untuk belanja di toko Anda. Yang keempat, jangan pelit memberikan promo. Nah, mungkin di sini teman-teman akan komplain, nah berarti harus diskon dong, harganya dipotong, padahal komisinya udah gede, kita nggak untung. Bukan seperti itu maksudnya teman-teman. Tapi di sini teman-teman jangan pelit promo untuk produk-produk yang memang membutuhkan promo. Ketika contoh nih ya, produk baru. Anda bagaimana itu produknya bisa naik, bisa dilihat oleh konsumen. Salah satu cara cepatnya ya diberi promo, diberi harga diskon, supaya yang penting produknya naik dulu. Nah, kemudian ketika momen-momen khusus seperti sekarang ini, momen lebaran, teman-teman juga jangan ragu untuk memberikan promo untuk beberapa produk sebagai pancingan
konsumen masuk dulu ke toko Anda. Siapa sih yang nggak suka dengan promo? Saya pun kalau belanja suka lihat promo, apalagi konsumen-konsumen di sana. Jadi ketika promo ini digunakan dengan tepat, sebenarnya ini bukan mengurangi profitmu, tetapi ini adalah strategi untuk bagaimana membuat konsumen belanja lebih banyak di tokomu. Yang kelima, teman-teman bisa memulai memaksimalkan Shopee Live dan Shopee Video. Kenapa nih saya kasihkan di poin 5? Karena ini bukan yang utama, teman-teman. Bukan berarti kalau Anda live 24 jam, videomu sehari mungkin 100, toko Anda meledak. Enggak, ini semua ada strateginya dan ada porsinya. Bagi teman-teman yang sudah berjualan di Shopee dan sudah rutin dapat order setiap hari, teman-teman bisa menambah live dan video. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menambah jumlah pengunjung ke dalam toko Anda. Karena tipe konsumen ini terbaginya beda-beda. Ada konsumen yang sukanya belanja lewat live. Mereka akan merasa aman, mereka akan merasa happy dan yakin kalau belanjanya lewat live karena bisa ngobrol dengan hostnya, bisa tanya dengan hostnya. Kemudian ada juga tipe konsumen yang sukanya diedukasi lewat video. Tidak perlu terlalu banyak ngomong, tidak usah tanya-tanya. Dari video edukasinya sudah jelas, dia akan mantap untuk membeli di toko Anda. Ini semua hanya masalah probabilitas bagaimana kita berlomba-lomba menambah jumlah pengunjung yang masuk ke dalam toko kita. Karena sebaik apapun produkmu, semurah apapun Anda jualan, kalau nggak ada konsumen yang masuk ke tokomu, ya nggak bakal laku. Pastikan live dan video ini sebagai media pendukung untuk membuat tokomu lebih rame lagi. Yang keenam, teman-teman juga jangan takut untuk menggunakan fitur iklan. Banyak yang merasa bahwa iklan ini hanya akal-akalan marketplace untuk sedot uang kita. Alah, pasti boros, pasti boncos. Kalau teman-teman tidak tahu caranya, itu akan terjadi. Memang Anda akan merasa dirugikan. Nah, kenapa iklan saya kasihkan di poin 6? Karena ketika tokomu ini sudah siap, Anda sudah melakukan basic-basicnya dulu poin 1-5, iklan ini adalah booster, penunjang yang membuat toko Anda lebih cepat naik, membuat produk Anda lebih cepat muncul di hadapan lebih banyak orang. Dari sini, ketika semuanya sudah siap, iklan ini hanyalah alat untuk memajukan produk Anda. Jadi, Anda jangan mikirnya kalau iklan pasti rugi, atau malah mikirnya kalau iklan pasti laris. Ya, nggak bisa. Kalau produkmu nggak bagus, tampilannya nggak oke, nggak menarik di mata konsumen, Anda mau iklan sebanyak apapun juga produkmu nggak akan laku. Jadi pastikan semuanya digunakan berimbang sesuai dengan porsinya. Dan kalau Anda sudah masuk ke ranah iklan, Anda harus mau belajar. Jangan setting iklan ditinggal. Itu namanya Anda donasi. Pasti uangmu habis. Karena sekarang ini dengan iklan GFV Max, Anda mau kasih budget berapapun, ada kemungkinan diserap oleh sistem. Karena sistem akan makin suka dengan budget yang besar. Dia memiliki ruang untuk mencoba ditampilkan ke beberapa orang. Pastikan Anda menguasai fitur iklan dan gunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh, jangan lupakan sentuhan terakhir, packaging produk Anda. Siapa sih yang nggak suka menerima barang dengan kondisi packaging yang bagus? Saya tidak bilang mewah ya, kalau barangmu mungkin harganya juga nggak mahal, masa packagingnya mau mewah? Tapi rapi, terhormat gitu ya istilahnya ya. Jangan kalau kalian packing barang, hanya pakai kresek di gulung-gulung, seadanya. Kan orang terimanya juga nggak, feel-nya beda. Kenapa packaging itu penting? Karena ini sentuhan akhir ketika orang lihat paket Anda dan mereka terkesan, mereka happy, mereka akan ingat belanja di toko Anda. Ini adalah satu langkah untuk mendapatkan repeat order. Dan ketika dalam packaging, Anda juga bisa berikan sentuhan personal. Kartu ucapan, Anda berikan terima kasih. Karena kan kita ini ketika berjualan di Shopee, konsumen ini raja kita. Kita butuh mereka untuk selalu membeli produk kita. Pastikan konsumen itu nyaman di toko Anda dengan sentuhan kecil dan mereka pun akan bisa merasakan kalau Anda jualan tidak hanya sekedar memperhatikan keuntungan atau yang penting dapat omset. Hal-hal tersebut yang bisa membuat tokomu itu panjang. Umur usahamu itu bisa lama karena konsumen merasa diperlakukan dengan sangat baik. Jangan ketika Anda sudah 6 poin tadi, Anda maksimalkan, tapi sentuhan terakhir poin 7 membuat tokomu tidak mendapatkan repeat order. Karena siklusnya adalah toko yang bisa bertahan adalah bisa memiliki basis massa atau basis pengikut yang benar-benar loyal untuk mau membeli di toko Anda. Semoga 7 tips ini bisa membantu teman-teman semua untuk memaksimalkan bagaimana berjualan di Shopee. Dan bagi teman-teman yang masih memulai, kalau teman-teman masih bingung, di video saya
Banyak sekali tips dan triknya, teman-teman bisa masuk dalam YouTube saya dan Anda bisa belajar di video tersebut. Jangan lupa untuk komen, follow, dan subscribe. Terima kasih teman-teman semua, sampai ketemu di video selanjutnya.